Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota 5 orang. Yang pertama adalah Dewi Trinovitasari, kedua Artika Devisa, ketiga Hoironisha, saya sendiri, keempat Dasmarani, dan kelima adalah Miko Dwi Saputra. Sayangnya untuk kedua anggota kami berhalangan hadir dikarenakan terkendala sehingga tidak bisa mengikuti presentasi Zoom kali ini. Kami merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi UIN Fata Palembang. Desmarani merupakan mahasiswa dari Fakultas uh, maaf, Desmarani merupakan mahasiswa dari UIN Intan Lampung dan Miko Dwi Saputra merupakan mahasiswa dari Osaka Language School. Baiklah, di sini kami akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman mengenai apa itu sholawat nariyah dan bagaimana sholawat nariyah dapat dijadikan sebagai terapi dalam mengatasi stres yang dialami mahasiswa tingkat akhir. Yang dimana pada masa ini mahasiswa akan melakukan sebuah penelitian akhir yaitu skripsi sebagai syarat kelulusan belajar sehingga mahasiswa cenderung mendapatkan tekanan dalam tahap pengerjaan skripsi tersebut. Oleh karena itu, pada diskusi kali ini dalam pembuatan artikel yang telah kami selesaikan dengan judul Efektivitas Mendengarkan Sholawat Nariyah dalam Penurunan Stres pada Mahasiswa Tingkat Akhir. Baiklah, pertama-tama saya akan memberikan penjelasan mengapa mahasiswa tingkat akhir dapat cenderung terkena dampak stres pada pengerjaan skripsi sebagai syarat kelulusan belajar. Yang di dalam Bertens, dalam Mutakamilah dan kawan-kawan 2021 menyatakan bahwa mahasiswa adalah individu yang terdaftar di suatu perguruan tinggi dalam kurun waktu tertentu dan memiliki tugas akhir yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan studinya. Kesulitan yang mahasiswa rasakan diantaranya yaitu proses revisi yang berulang-ulang, kesulitan mendapatkan referensi, lamanya umpan balik dari dosen pembimbing ketika melakukan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi, keterbatasan waktu penelitian dan dosen pembimbing yang cukup sulit untuk ditemui sehingga menyebabkan adanya efek dari hal tersebut, tekanan tersebut yang membuat rasa takut dan khawatir. Efek dari ketakutan dan kekhawatiran tersebut akan membuat mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi mengalami kecemasan, ketidakberdayaan, serta rasa bersalah karena kekecewaan dosen pembimbing ketika skripsi tidak sesuai dengan harapan dosen pembimbing. Baiklah, materi selanjutnya mengenai metode dan hasil akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Dewi Trinovitasari. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait metode penelitian pada artikel ini, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melaksanakan wawancara penelitian, mewawancari mahasiswa tingkat akhir dan observasi yang dilakukan dengan mengamati jalannya terapi mandiri yang dilaksanakan oleh subjek. Adapun beberapa alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa panduan wawancara, modul terapi, alat perekam suara, dan alat pemutar salawat. Uji validitas dan reliabilitas menggunakan triangulasi teknik. Untuk hasil dari penelitian yang telah kami lakukan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek, dapat diketahui bahwa subjek mengalami gejala-gejala yang ditimbulkan akibat stres baik gangguan secara fisik seperti sulit tidur dan sakit kepala, ataupun secara psikis seperti merasa cemas, gelisah, menjadi lebih sensitif, dan susah juga mengontrol emosi. Setelah dilakukan terapi, mendengarkan sholawat nariyah secara mandiri dengan durasi 30 menit sebelum tidur, selama 7 hari, efek yang diperoleh oleh subjek adalah terdapatnya rasa ketenangan di saat malam hari sehingga subjek dapat tertidur tepat waktu dan tidak mengalami kesulitan tidur atau insomnia. Hal ini juga dirasakan pada pernyataan yang subjek berikan. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pembahasan mengenai metode dan hasil. Selanjutnya, saya serahkan kepada Mbak Artika sebagai bagian dari penjelasan pembahasan pada artikel jurnal kami kali ini. Kepada Mbak Artika, saya persilahkan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yang dimana dari hasil penelitian yang telah kami dapatkan. eh, di sini kita ketahui bahwa stres itu adalah sebuah keadaan yang disebabkan karena adanya tuntutan secara fisik dari lingkungan ataupun juga kondisi situasi sosial yang tidak terkontrol. Nah, untuk prevalensi kejadian stres itu lebih dari 350 juta penduduk di dunia itu mengalami stres. Nah, kemudian untuk mahasiswa sendiri, berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayoral dalam Seto dan kawan-kawan 2020, yang mereka meneliti kepada 334 responden yang sedang membuat skripsi, yang dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa yang tengah membuat skripsi itu lebih banyak mengalami stres, yaitu ada sekitar 46,48%. Nah, selanjutnya untuk sholawat nariyah sendiri, itu adalah sebuah, puji-pujian, kepada, Rasulullah atau kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang di mana, penyebutan nariyah sendiri itu berasal dari kata taziah yang, memiliki kesamaan keduanya. Yang di mana, dengan nama nariyah itu karena doa-doa yang kita minta kepada Allah itu akan cepat terkabul. Nah, selanjutnya, untuk pengaruh dari sholawat terhadap tingkat stres maupun terhadap rasa cemas kepada mahasiswa tingkat akhir itu, memiliki, efektivitas yang cukup tinggi. Hal ini didasarkan dari hasil penelitian tadi dan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa, eee, ada perbedaan tingkat kecemasan dari mahasiswa yang setelah mendapatkan terapi mendengarkan sholawat, begitupun untuk tingkat stres. Jadi untuk mahasiswa yang telah melakukan terapi mendengarkan sholawat, eee, tingkat stresnya itu sedikit menurun. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Artika Deviza. Oke, sekian dari pembahasan kelompok kami. Saya sebagai moderator akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan pemateri hari ini. Berdasarkan hasil dari pembahasan, dapat disimpulkan bahwa didapatkan hasil di mana terapi mendengarkan sholawat nariyah cukup efektif dalam menurunkan tingkat stres pada mahasiswa tingkat akhir. Dengan dilihat dari manfaat sholawat sendiri yang memberikan efek ketenangan pada pikiran ataupun hati sehingga dapat membantu mahasiswa tingkat akhir dalam menurunkan tingkat stres. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian dengan tentang terapi lainnya bisa membantu menurunkan stres. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.